Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sukwati Dewi Asrika SEMM, pengampuh mata kuliah Manajemen Produksi pada program studi Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Islam 45 Bekasi atau Unisma. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen proyek pada sesi ketiga dengan pembahasan mengenai urgensi manajemen proyek, perencanaan proyek, penjadwalan proyek, pengadaan proyek, dan teknik manajemen proyek. Apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Nah, pengertian secara umum manajemen dan manajemen proyek apabila kita mengamati kehidupan sehari-hari sebenarnya semua mengandung pengertian manajemen. Nah, pada umumnya segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu aktivitas kita semua dilaksanakan dalam suatu proses tertentu yang di dalamnya ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu, yaitu keberhasilan dari semua kegiatan tersebut. Itu adalah pengertian umum dari manajemen. Nah, pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini tentu memerlukan sumber daya atau resources. Pada awalnya sumber daya ini kita kenal dengan istilah 3M. Ini berlaku pada zaman dulu atau zaman purba, zaman yang sudah lama, sudah zaman dulu, zaman nenek moyang kita. Kemudian seiring dengan perkembangan peradaban manusia, jumlah sumber daya yang digunakan bertambah dengan 5M. Dan sampai pada saat ini menggunakan sumber daya manusia, sumber daya menjadi 6M. Apakah sumber daya yang 3M, 5M, atau 6M? Nah, 3M ini artinya singkatan. M adalah singkatan dari zaman dulu kala, yaitu hanya membutuhkan kegiatan itu membutuhkan hanya manusia, material atau metode. Men itu adalah manusia, material adalah bahan-bahan yang digunakan untuk suatu kegiatan yang dibutuhkan di dalam kegiatan itu. Sedangkan metode adalah cara melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Itu adalah 3M pada zaman dulu kala. Peradaban manusia berkembang sehingga memerlukan tambahan sumber daya adalah money dan machine. Money atau yang kita sebut sebagai alat tukar kita, yaitu menggunakan uang.
Sedangkan mesin atau equipment itu yang sering dikatakan itu adalah peralatan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan seiring dengan perkembangan zaman. Sampai dengan saat ini, di zaman modern ini, manusia memerlukan tambahan sumber daya satu lagi menjadi 6M. Tambahan satu sumber daya itu adalah market atau pasar. Pengertian pasar ini diartikan sebagai jaringan atau network ya. Jadi di dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas manusia pasti berhubungan satu dengan yang lain. Jaringan di sini bisa diartikan sebagai hubungan individu antara manusia, bisa juga hubungan kerja antar kantor atau perusahaan. Jadi market di sini adalah hubungan dalam arti yang luas, yaitu pasar. Inilah sumber-sumber daya yang digunakan oleh manusia di dalam proses manajemen, yaitu pelaksanaan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau kita membaca dari beberapa referensi, ternyata pengertian manajemen itu adalah luas sekali dan banyak sekali referensinya tentang pengetahuan. Jadi banyak sekali pengertian dari manajemen. Ini adalah salah satu dari referensi tersebut yang menurut saya paling cocok dengan materi ini adalah menurut Ricky W. Griffin. Apa itu manajemen? Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengkoordinasian atau coordinating, dan pengawasan atau controlling terhadap sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terkoordinir, dan sesuai dengan jadwal. Nah, arti manajemen tidak perlu dihafal ya. Seluruh kata-katanya panjang tersusun, itu kita cukup mengetahui kata-kata kunci untuk mengerti apa itu manajemen. Kata-kata kunci itu adalah komponen-komponen manajemen. Dari manajemen itu adalah planning, organizing, coordinating, controlling, dan sumber daya sebagai manajemen, sehingga manajemen tersebut mencapai sasaran. Kata kunci selanjutnya adalah itu sasaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen bagaimana dikatakan berhasil atau sukses, yaitu ada 3 constraint atau batasan, yaitu cost, time, dan perform. Ada 3 batasannya, yaitu tentang biaya, tentang waktu, dan kualitas atau mutu. Nah, kita
kita ingin mengetahui tentang apakah manajemen proyek itu. Kita sudah mengetahui manajemen itu apa. Kalau kita mendefinisikan atau mengartikan manajemen proyek itu adalah manajemen yang di dalam suatu proyek, yaitu manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, mengarahkan atau mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Nah, semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan sampai selesai proyek untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Itu pengertian manajemen proyek. Maka, kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan secara jelas. Jadi, proyek itu adalah berlangsungnya itu batasannya adalah terbatas, yaitu jangka waktu pendek atau jangka waktu tertentu, dan sumber dayanya juga tertentu, dan sasaran atau waktunya sudah ditentukan. Itu adalah suatu proyek, kegiatan proyek. Keunikan manajemen proyek selalu berinteraksi dengan 3 dimensi, yaitu tadi biaya, waktu, dan kinerja atau kualitas tadi. Karena semua proyek mengkonsumsi sumber daya seperti bahan, waktu, orang, dan uang. Memulai satu akan memerlukan tim manajemen proyek yang efektif dan teknik yang tepat untuk mencapainya, terutama proyek-proyek yang sangat kompleks. Nah, ketika komponen tersebut dapat berinteraksi dengan membentuk kombinasi yang unik. Nah, itu sifat dari proyek itu adalah satu unik. Nah, pada dimensi anggaran berarti kegiatan proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melampaui anggaran. Jadi sudah ditentukan anggarannya. Yang kedua yaitu pada dimensi jadwal, berarti proyek harus diselesaikan dalam waktu yang tepat. Itu pun sudah ditentukan waktunya. Pada dimensi mutu berarti bahwa kualitas pekerjaan harus sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi manajemen proyek atau kegiatan proyek yaitu kegiatan yang unik, semuanya serba ditentukan waktunya dari 3 dimensi tadi, ya, yaitu biaya, waktu, dan mutu atau kualitas. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek seperti konstruksi seandainya, contohnya. Nah, ini adalah orang-orang atau ini adalah kegiatan yang semuanya yang terlibat dengan proyek, yaitu pemilik proyek itu otomatis, konsultan, kontraktor utama, kontraktor khusus, supplier atau pemasok, institusi keuangan, lembaga internal, tenaga kerja, badan pemerintahan, lembaga pelayanan, dan terutama masyarakat sekitar. Itu sangat terlibat
karena yang tahu kegiatan, yang merasakan, yang itu adalah sekitar. Mulai proses sebelum dilaksanakan sampai akhir itu masyarakat sekitar itu yang sangat terlibat di dalamnya. Itu mungkin ada dampak-dampak untuk masyarakat itu. Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil ciri-ciri suatu proyek, yaitu: 1. Memiliki tujuan yang khusus, standar kerja dan mutu kerja telah ditetapkan, bersifat sementara, sekali pakai, dan tidak rutin. Ini ciri-ciri suatu proyek. Perbandingan kegiatan proyek dengan kegiatan operasional. Ini silahkan kalian baca, ada perbandingannya, perbedaannya. Yang jelas proyek itu tidak rutin, dinamis dan tidak rutin. Sedang operasional adalah berulang dan rutin. Siklus kegiatan relatif pendek kalau proyek, kalau operasional jangka panjang. Kalau proyek, intensitas kegiatan dalam periode proyek berubah-ubah atau fluktuatif, sedangkan operasional intensitas kegiatannya relatif lama. Selanjutnya, kegiatan dibatasi anggaran dan jadwal yang ketat, sedang operasional batasan jadwal dan anggaran tidak setajam kegiatan proyek. Kalau kegiatan proyek itu interdisipliner, kalau operasional yaitu macam kegiatannya terbatas. Sedang kegiatan proyek keperluan sumber daya cenderung berubah, kalau kegiatan operasional keperluan sumber daya relatif konstan. Di dalam pengolahan proyek terkandung pula ketiga unsur manajemen, yaitu ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu tujuan diadakannya proyek tersebut. Kedua, ada proses kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah ada bantuan orang dalam proses kegiatan tersebut. Nah, jadi dia memerlukan bantuan orang dalam proses kegiatan proyek itu. Proyek manajemen dapat disebut manajemen program, bisa juga manajemen produk dan manajemen konstruksi dalam hubungan relasi yang lebih luas. Dan karakteristik manajemen proyek yaitu kelengkapan proyek dalam alokasi sumber daya, biaya dalam manajemen proyek. Kedua adalah kelengkapan proyek dalam jadwal, faktor waktu dalam manajemen proyek. Nah, sedang pembahasan manajemen proyek tersusun dalam itu tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek itu untuk mengelola risiko, memaksimalkan potensi tim, menciptakan perencanaan yang tepat, memanfaatkan peluang, mengelola integrasi. Yang kedua yaitu tahapan manajemen proyek. Yang ketiga contoh manajemen proyek. Keempat adalah teknik manajemen proyek. Pertama adalah tujuannya manajemen proyek. Aktivitas yang ada pada sebuah proyek berada dengan kegiatan rutin yang dilakukan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ini tentu saja akan berdampak pada manajemen yang dilakukan oleh para pemegang kendali proyek. Yang pertama yaitu mengelola risiko. Ini tugas-tugas dari manajer proyeknya. Terus yang kedua, memaksimalkan potensi tim. Yang ketiga,
adalah menciptakan perencanaan yang tepat. Yang keempat, memanfaatkan peluang. Yang kelima, mengelola integrasi. Ini semua tugas dari manajer proyek. Manajemen proyek berperan penting dalam mengidentifikasi dan mempertahankan integrasi ini, pengelolaan integrasinya. Silakan kalian baca lagi di modul ada ya. Nih, tahapan manajemen produksi yang selanjutnya yaitu menganalisis tahapan ini dilakukan agar proses manajemen proyek tepat guna dan tepat sasaran sesuai perencanaan. Berikut tahapannya. Yang pertama adalah project definition atau pendefinisian proyek. Mendefinisikan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dilaksanakan tersebut berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Selanjutnya project initiation atau initiation proyek, yaitu perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Selanjutnya yaitu project planning atau perencanaan proyek. Menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Pada project planning ini akan terlihat dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek, yaitu waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek. Atau mutu tadi ya, kualitas ada 3 dimensi tadi. Selanjutnya adalah project execution, yaitu pelaksanaan proyek, yaitu melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut berhasil sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, project monitoring dan control atau pemantauan dan pengendalian proyek, yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah project closure, yaitu penutupan proyek. Adalah menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya. Ini sudah penutupan proyek, berarti sudah selesai semua, proyek sudah dilaksanakan. Ini contoh manajemen proyek, yaitu dalam bentuk perumahan ya. Contoh dari project manajemen adalah sebagai berikut, yaitu proyek konstruksi adalah menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Ada juga proyek penelitian dan pembangunan. Itu adalah proyek yang mempunyai hasil sebuah produk tertentu yang bermaksud untuk memperbaiki atau memberi peningkatan kualitas suatu produk, layanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh proyek industri manufaktur. Adalah sebuah bentuk aktivitas yang dimulai dengan perancangan hingga tercipta sebuah produk baru. Yang selanjutnya, proyek pada modal. Itu adalah suatu proyek
yang membutuhkan modal yang sangat banyak seperti pembebasan lahan yang luas, pembelian atau pengadaan suatu barang, pembangunan fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknik manajemen proyek. Teknik yang paling umum dan mudah adalah Gantt chart. Cara kerja teknik ini adalah menganalisis durasi tiap kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Gantt chart digambarkan dengan garis-garis atau bar yang mengidentifikasikan durasi kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan teknik yang cukup rumit adalah teknik memakai model POD, yaitu Program Evaluation Review Technique, yaitu teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Dan selanjutnya teknik CPM, yaitu Critical Path Method, adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. CPN dan PERT menggambarkan aktivitas apa yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. CPN adalah teknik yang digunakan dalam proyek yang memiliki kegiatan dan tugas yang dapat diprediksi seperti dalam proyek konstruksi. Hal ini memungkinkan rencana proyek untuk memutuskan aspek mana dari proyek untuk mengurangi atau meningkatkan ketika trade-off diperlukan. Ini adalah alat deterministik dan memberikan perkiraan biaya dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian proyek. Hal ini memungkinkan berencana untuk mengontrol waktu dan biaya proyek. Analisa jaringan kerja atau network. Ini secara umum sangat menolong dalam proyek, yaitu perencanaan suatu proyek yang kompleks, schedule pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Ketiga, mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. Keempat, yaitu scheduling ulangan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterbatasan-keterbatasan. Yang kelima, yaitu menentukan trade-off, kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Yang keenam, yaitu menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Metodologi dan komponen-komponen PERT mempunyai pengertian standar yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu kegiatan atau activity, yaitu bagian dari keseluruh pekerjaan dilaksanakan kegiatan mengkonsumsi waktu dan sumber daya serta mempunyai waktu mulai dan waktu berakhirnya. Seperti pada gambar 1, memerinci suatu jaringan kegiatan yang menunjukkan urutan di mana kegiatan-kegiatan tanda panah harus dilaksanakan. Ini ya contohnya, gambarnya nih, diagram jaringan kerja PERT. Yang kedua adalah peristiwa atau event, yaitu menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Biasanya peristiwa digambarkan dengan suatu lingkaran atau nodes dan juga diberi nomor dengan nomor-nomor lebih kecil
bagi peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Dalam jaringan POT, setiap kegiatan menghubungkan peristiwa. Yang ketiga adalah waktu kegiatan atau activity time, yaitu POT menggunakan 3 estimasi waktu penyelesaiannya suatu kegiatan. Yaitu estimasi ini diperoleh dari orang-orang yang mempunyai kemampuan, tenaga pekerjaan, dan akan dilaksanakan dan beberapa lama waktu pengerjaannya. Yang keempat adalah kegiatan semu, yaitu dummy activity. Adalah bukan suatu kegiatan senyatanya. Nah, dalam diagram jaringan kerja POT, kegiatan semu ditunjukkan dengan tanda panah terputus-putus di dalam diagram POT itu. Adapun kegunaan adalah untuk menunjukkan urutan pekerjaan yang lebih tepat bila suatu kegiatan tidak secara langsung tergantung pada suatu kegiatan lain. Menghindari jaringan kerja POT dimulai atau diakhiri oleh lebih dari satu peristiwa dan menghindari terjadinya 2 kejadian dihubungkan lebih dari satu kegiatan. Selanjutnya, perkiraan waktu tersebut adalah yaitu ini akan menjadikan suatu rumusan, yaitu waktu optimistis dengan rumusannya labelnya A. Nah, waktu kegiatan bila semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana tanpa hambatan atau penundaan. Sedangkan waktu pesimistik bisa diidentikan dengan B, yaitu waktu kegiatan bila terjadi hambatan atau penundaan lebih dari semestinya. Sedang waktu realistik yaitu M adalah waktu kegiatan yang akan terjadi bila suatu kegiatan dilaksanakan dalam kondisi normal dengan penundaan-penundaan tertentu yang dapat diterima. Nah, POT, ini POT ya, menimbang ketika estimasi itu untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time dengan rumusannya yaitu waktu kegiatan atau expected time yang diharapkan tadi itu A. Ini rumusnya ya, A plus 4M. A tadi yaitu waktu optimistik ya, waktu optimistik ditambah 4 dikali waktu realitis ya, kali waktu realitis ditambah B, itu waktu pesimis, lalu dibagi 6. Nah, ini tadi yang bulatan-bulatan yang ada nomor-nomor itu adalah kegiatan. Ini tanda panahnya ini tadi tanda panah yang terputus-putus, yaitu berarti kegiatan semu. Kalau tanda panah ini adalah kegiatan, ini adalah peristiwa-peristiwa. Ini ada gambar diagram jaringan kerja POT. Jadi, bila suatu kegiatan dalam suatu jaringan POT mempunyai estimasi waktu penyelesaian nomor 1, nomor 3, dan nomor 5, dan ke 5 minggu lamanya,
Waktu kegiatan yang diharapkan yaitu tadi ya, sesuai dengan rumusnya tadi, yaitu yang satu itu berarti waktu optimis, yang ketiga itu waktu realistis, yang kelima adalah waktu pesimis. Jadi rumusnya dimasukkan ke rumusan, dibagi 6 jadi waktu yang paling lama kegiatan diharapkan 3 minggu. Nah, kegiatan tidak dapat dimulai sebelum kegiatan-kegiatan lain diselesaikan dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan secara bersamaan atau tidak saling bergantung. Harus membuat urutan pelaksanaan pekerjaan, kegiatan mana saja yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum kegiatan selanjutnya dapat mulai dikerjakan. Ini persyaratan urutan pengerjaan, yaitu waktu mulai dan waktu berakhir, dalam hal ini dikenal sebagai ini urutan waktu ya, pengerjaan dari awal sampai akhir, yaitu early start time atau bisa disingkat ES adalah waktu paling awal tercepat suatu kegiatan dapat dimulai dengan memperhatikan waktu kegiatan yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Yang kedua adalah latest start time atau LS ya, adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu kegiatan tanpa penundaan keseluruhan proyek. Yang ketiga adalah earliest finish time atau EF, adalah waktu paling awal suatu kegiatan dapat diselesaikan atau sama dengan ES plus waktu kegiatan yang diharapkan. Sedangkan yang keempat yaitu latest finish time atau LF, adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan tanpa penundaan penyelesaian waktu secara keseluruhan atau sama dengan LS tadi latest start time ditambah waktu kegiatan yang diharapkan. Contoh penggunaan PERT. Nah, untuk menggambarkan penggunaan PERT, contoh berikut ini. Data-data yang ditunjukkan dalam gambar 1 tadi dan diuraikan dalam jaringan kertas PERT pada gambar 2. Nah, ini gambar 2 ya. Nanti tadi kegiatannya kosong, belum ditentukan sekarang. Anggap suatu perusahaan mempunyai proyek yang terdiri dari 9 kegiatan, 8 kegiatan nyata, dan 1 kegiatan semu, ditandai dengan huruf A, B, sampai dengan I. Tadi 9 kegiatan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi 9 kegiatan. Serangkaian persyaratan urutan pengerjaan dan 3 estimasi waktu untuk setiap kegiatan. Perhatikan kolom 1, 2, dan 3 pada gambar 1. Kita dapat melihat bahwa kegiatan A adalah kegiatan pertama. Nih ya, ini 1. Baru memulai yaitu dengan kegiatan pertama bisa dilihat dengan kegiatan A. Kegiatan ini mendahului setiap kegiatan lainnya dan harus diselesaikan sebelum kegiatan B dan C dapat dimulai. Nah, ini jadi kegiatan A ini harus selesai dahulu sebelum melanjutkan
untuk kegiatan B dan kegiatan C. Jadi A harus selesai dahulu. Di lain pihak, kegiatan I adalah kegiatan terakhir dan ini tidak dapat dimulai sebelum kegiatan G dan H telah selesai. Begitu juga ini kegiatan I, ini adalah kegiatan terakhir. Nah, kegiatan terakhir ini tidak bisa diselesaikan sebelum kegiatan dari H dan G selesai. Jadi ini harus berurut kegiatannya itu. Nah, ini semua persyaratan urutan pengerjaan telah dipenuhi. Nah, ini dari A sampai I. Flowchartnya, diagramnya begini untuk metode part. Ini adalah tabel dari kegiatan tadi, yaitu kegiatan A. Jadi kolom yang kedua adalah dari tabel ini kegiatan yang mendahului. Jadi dari kegiatan A sebelumnya tidak ada yang mendahului karena startnya adalah A. Nah, peristiwa mulai dari 1. Peristiwa berakhir dari peristiwa mulai dari 1 dan berakhir kedua. Sedang waktu optimistis adalah A-nya 1, waktu realitinya adalah 3, waktu pesimistiknya adalah 5, waktu yang diharapkan adalah 3. Begitu juga selanjutnya. Jadi bisa dipelajarin ya. Oke. Untuk selanjutnya, kemudian kolom-kolom 4, 5, dan 6 dalam tabel 1 merupakan 3 dimensi waktu untuk setiap kegiatan. Data ini digunakan untuk menghitung waktu yang diharapkan kolom 7 dengan menggunakan rumusan di atas. Waktu-waktu kegiatan yang diharapkan telah dimasukkan pada diagram Nyquist dalam gambar kedua. Ini adalah jalur kritis atau CPA untuk menggunakan critical path. Jalur kritis adalah jalur terpanjang pada Nyquist dan waktunya menjadi waktu penyelesaian minimum yang diharapkan untuk masing-masing alternatif. Ini dari gambar kedua tadi ya, gambar dari gambar ini perhitungannya. Ini kita catat menjadi jalur-jalur peristiwa alternatif, yaitu kita melihat alur dari 1, kedua, ketiga, dari 1, kedua, ketiga, kelima ya, kelima, ke-7, ke-8. Jadi menghitungnya dari situ. Sedangkan jalur waktu penyelesaiannya di sini karena di sini sudah dibuat tadi, ada dari 3, 5 ditambah 6,5 ditambah 4 ditambah 4. Jadi jumlahnya
22,5. Ini total yang diharapkan per minggu ya. Ini waktu penyelesaiannya. Sedangkan jalur yang kedua yaitu dari 1, 2, 4, 6, 7, 8. Nah, di sini ada angkanya adalah 3, 6, tambah 6, ditambah 6, tambah 4, tambah 4. Nah, maka dihasilkan 17. Ini jalur yang ketiga. Tadi jalurnya pakai jalur ini ya, ke kegiatan semu di sini. Terus yang ketiga adalah jalurnya yang memakai kegiatan yang real. Jadi hasilnya 23. Berarti nih, jalur terpanjang meliputi peristiwa 1, 2, 4, 6, 7, dan 8. Dengan waktu penyelesaian waktu 23 minggu. Ini merupakan jalur kritis yang ditunjukkan dengan. Jadi jalur yang terpanjang adalah dari 1, 2, 4, 6, 7, 8. Sedang yang terpendek adalah 1, 2, 4, 5, 7, 8. Jadi itu yang tercepat, yang jalur yang terpanjang adalah dari jalur yang ketiga tadi. Sehubungan dengan jalur kritis atau proyek, perlu diperhatikan bahwa penundaan kegiatan yang merupakan bagian dari jalur kritis akan menyebabkan kelambatan penyelesaian proyek. Penyelesaian proyek secara keseluruhan akan dapat dipercepat bila kita dapat mempercepat penyelesaian suatu kegiatan pada jalur kritis. Dan kelonggaran waktu atau slack terdapat pada kegiatan-kegiatan yang tidak merupakan jalur kritis. Ini memungkinkan kita untuk mengadakan realokasi tenaga kerja dan kegiatan-kegiatan tertentu ke kegiatan-kegiatan kritis. Oke, baik. Selanjutnya ada pepatah atau kata-kata bijak dari Putu Kurniawati mengatakan, lo sudah menang tender, itu bagus. Tapi yang kalah tender sewaktu-waktu bisa mengacak-ngacak proyek lo karena dia selalu onsite. Sementara lo ngawasin dari jauh, ngerti maksud gue? Ini adalah cuplikan dari kata-kata Putu Kurniawati mengakhiri dari pertemuan kita kali ini. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.